Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Aunauta Lungiding Anggarisdianto, bisa dipanggil dengan Pak Angga, di mana pada hari ini saya mengajar mata kuliah teori dasar pengelasan dengan bobot SKS-nya adalah 2 SKS dalam semester ini. Tujuan dari pembelajaran teori dasar pengelasan ini adalah mahasiswa nanti mampu memahami proses dan komponen dan dasar-dasar pengelasan beserta penerapannya dalam bidang perkapalan. Proses pembelajaran ini akan ditempuh kurang lebih 15 pertemuan, di mana pertemuan pertama nanti adalah menjelaskan tentang dasar pengoperasian mesin las, apa arti dan pengertian mesin las. Yang kedua nanti komponen-komponen dasar pengelasan SMAW. Di pertemuan ketiga dan 4 terkait tentang consumable dan macam jenis elektroda SMAW dan posisi pengelasannya. Pertemuan kelima mampu memahami struktur dan sambungan pengelasan. Dan pertemuan keenam memahami cacat-cacat proses pengelasan. Dilanjutkan nanti di pertemuan ketujuh, yaitu tentang memahami prinsip dasar dan komponen pengelasan pada GTAW. Dan dilanjutkan pertemuan ke-8 sama, yaitu tapi di bidang proses pengelasan GMAW. Dan nanti pada pertemuan 8 ini kita akan setelah pertemuannya akan melakukan kegiatan atau ujian UTS. Setelah UTS kita lanjut dengan proses dasar dan komponen pengelasan FCAW di pertemuan 10, yaitu komponen dasar pengelasan SAW. Dan terakhir nanti adalah mampu komponen OAW beserta simbol-simbol pengelasannya. Tak lupa juga metode pengujian di pertemuan ke-14 dan diakhiri nanti dengan UAS. Terkait tentang penilaian nanti, kehadiran dan keaktifan mahasiswa ini diharapkan ini harus hadir, tidak boleh kurang dari 80%. Untuk UAS nantinya nilainya 40%, UTS 30%, untuk evaluasi atau tugas-tugas 20%, dan kehadiran 10%. Tentunya dari teman-teman mahasiswa sudah paham tentang aturan dan penilaian yang akan dilakukan. Untuk kehadiran nanti pada masuk tidak boleh terlambat, paling lambat 10 menit sebelum perkuliahan, harus berpakaian sopan, rapi, berkerah, dan disesuaikan dengan aturan akademik seragamnya atau pakaiannya. Yang dilanjutkan juga tidak menggunakan tindik, tidak mengoperasikan HP pada waktu proses belajar mengajar, dan tugas harus dikumpulkan 1 hari setelah tugas diberikan. Sudah paham tentang terkait ini? Nah, oke. Dari seluruh mahasiswa ini, ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Oke, terima kasih. Hari ini adalah pertemuan yang kedua, di mana kita sudah menginjak adalah proses pengenalan proses SMAW. Nah, ini termasuk SMAW ini adalah termasuk las elektroda terbungkus. Ada yang masih ingat terkait dengan pengelasan? Masih ya, silakan yang satu orang. Perwakilan pengelasan adalah apa? Proses penyambungan 2 logam atau lebih menggunakan metode metalogit. Oke, ya. Pengelasan adalah sambungan 2 material atau lebih dengan proses metalurgi ya. Dimana di sini kita proses pengelasan pada pertemuan ini adalah kita bahas adalah las SMAW. Nah, SMAW, Shielding Metal Arc Welding. Ada yang mengatakan ada MMA, Manual Metal Arc Welding, di mana adalah nyala api terlindung dengan menggunakan busur nyala listrik sebagai sumber panas penyaringan logam. Nah, ini di mana ini banyak SMAW ini banyak digunakan oleh seluruh industri karena praktis, simple, yang kedua mudah dioperasikan, dan bahan consumable-nya mudah ditemukan di pasaran. Tentunya
teman-teman mahasiswa harus paham dan mengerti bahwa aliran yang dialirkan daripada untuk proses pengelasan ini adalah aliran listrik. Nah, di aliran listrik mengaliri dari elektroda tersebut. Tentu ada bahaya nyala api dan busur dan juga tegangan listrik yang juga akan mempengaruhi keamanan kita pada waktu mengoperasikannya. Di sini bisa kita lihat secara simpel, secara praktisnya adalah pada waktu kita mengelas ada beberapa komponen, mulai dari stop kontak, mesinnya, kabel massa, kabel holder, stang, ada beberapa bagian mulai elektrodanya, flagnya. Ini adalah komponen yang akan kita temui pada waktu proses pengelasan. Dan tentu teman-teman mahasiswa ketahui bahwa pada waktu proses pengelasan ini tentunya suhunya tidak tanggung-tanggung. Karena waktunya instan, hanya beberapa menit sudah mengeluarkan nyala api, suhunya tentunya di atas 1000 derajat Celcius. Panas pasti. Sudah ada tegangan listriknya, ada panasnya, tentu bahaya yang ada akan rentan atau hasad bahaya ini juga besar yang akan kita potensi bahaya yang akan kita alami. Tentunya teman-teman nanti pada waktu praktikum setelah kuliah ini, semester depan kita praktikum, waspada, harus menggunakan kelengkapan. Oke. Elektroda tersebut ada flagnya. Flag ini sebagai pelindung. Apa fungsinya dari flag ini? Ini pada materi ini dia tujuannya adalah memantapkan dan melancarkan, memindahkan butiran cair beserta busurnya, membentuk selek. Dan sehingga pada waktu elektroda ini dialiri listrik, dia akan keluar nyala dan panas. Tentunya apa yang dihasilkan? Terjadinya pembakaran. Nah, proses pelelehan pembakaran panas ini harus dilindungi. Jangan sampai ada oksigen yang masuk. Tentu gas CO dihasilkan dari mana? Dari proses pembakaran dari flak ini, melindungi. Sehingga proses pengelasannya bisa, busurnya bisa stabil, proses pengelasannya meminimalkan cacat. Nah, juga tentunya material baja, material non baja lainnya itu juga memiliki unsur-unsur paduan. Lah, untuk menyesuaikan dan menyamakan unsur paduan ini, maka di flak ini ada unsur juga yang akan ikut leleh menjadi paduan atau well metal yang nantinya bergabung dengan base metal. Nah, ini base metalnya. Pak, apakah nanti kalau tidak menggunakan flak itu pasti bisa bagus? Ya bisa, tapi proses pengelasan yang lain. Pada SMAW ini harus menggunakan flak untuk menghasilkan gas untuk melindungi proses pengelasan ini. Nah, ini seperti gambarnya ini. Tanpa flak, busurnya kemana-mana. Kalau dengan flak, lebih fokus. Nah, hasilnya. Tinggal kita operatornya itu bisa menstabilkan atau tidak. Maka Anda nanti di praktek akan diajarkan gimana proses penyalaan, proses pengelasan untuk menstabilkan sehingga hasilnya lebih baik. Nah, mesin las yang kita jumpai ini ada dua, AC dan DC. AC itu apa? Alternatif current. DC itu direct current. Jadi mesin-mesin las yang kita jumpai nantinya di dunia perkapalan itu sudah banyak menggunakan DC. Karena apa? DC juga punya kelebihan dan AC punya kelebihan. Tetapi yang banyak digunakan DC karena banyak kelebihannya dibanding kekurangannya. Kita lihat dari satu-satu mesin las AC dulu. Mesin las AC itu keuntungannya apa? Arus tidak terpengaruh, panjang kabel, arus flow, murah perawatan, pemakaian tak berbeban kecil, pemakaiannya kuat. Jadi dia untuk material yang tebal. Jadi mesinnya ada di sini, kita ngelasnya beberapa meter, tidak pengaruh AC ini. Tapi ada juga kerugiannya. Kerugiannya apa? Listrik tidak bisa diganti. Tidak ada kualitasnya. Tidak ada AC min, AC plus, tidak ada.
mau diputer-puter sama aja. Konsumabelnya atau kawat las elektroda di pasaran juga terbatas. Tidak maksudnya terbatas itu apa? Di tingkat kabupaten, kecamatan hampir tidak ada. Hanya beberapa kabupaten tertentu. Atau harus kalau kita di Madura ini harus ke Bangkalan, Surabaya. Arus listrik kasar karena AC langsung, sedotannya kencang. Wah, tentunya kalau listriknya kencang, sedotannya dayanya banyak yang disedot, apa efeknya? Biaya. Tentunya kita butuh keuntungan dalam bekerja ini, bukan kerugian. Bagus Pak, kuat Pak, tapi biayanya mahal. Ya harus kita pikirkan nantinya. Tidak bisa digunakan pada ampere kecil. Nah ini AC ini banyak digunakan untuk material yang tebal. Kalau materialnya tipis, apa akhirnya? Tidak bisa ngelas, jebol. Lelehannya terlalu besar, terlalu panas yang dihasilkan juga besar, sehingga untuk plat-plat tipis juga mengalami kesulitan. Nah, kalau las DC, nah ini DC ini lebih dikenal dengan las inverter. Jadi harus AC, harus bolak-balik, jadi arus yang salah. Keuntungannya las DC apa? Arus lebih stabil, polaritas dapat diubah DC min, DC plus. Terus yang kedua, bisa digunakan ampere yang rendah, sehingga bisa digunakan untuk material yang lebih tipis. Variasi elektroda lebih banyak. Jangankan di kota besar kayak Surabaya, di kota kita, kabupaten kita ini sudah banyak. Tingkat kecamatan juga banyak. Di desa pun ada yang berjualan. Mudah. Sehingga kita industri atau kita punya usaha tidak kesulitan untuk mencari consumable. Tapi juga ada kerugian. Harga dan perawatan mahal. Nah, ini harga hasil bagus, harga mahal. Tapi kenapa walaupun harganya mahal kan kita beli satu kali, tapi listrik yang kita butuhkan juga lebih rendah. Tentunya akan menjadikan penghematan dan memberikan profit nantinya besar. Ampere drop bila kabel panjang. Nah ini kalau kita gunakan DC tidak boleh panjang-panjang, cukup 2 meter, 3 meter, jangan lebih dari 3 meter. Pengaruh naik turun. Beda dengan AC, mau panjang, wah tidak masalah. Oke. Untuk las DC, las DC ini dibagi menjadi dua. Direct current strike polarity atau DCSP, ada yang mengatakan DCRP, direct current reverse polarity. Lebih mudahnya kita kalau di dunia perkapalan ada yang mengatakan DC min, DC plus. Lah, DC min apa DC min ini? DC min atau DCSP ini adalah apabila kabel elektroda dihubungkan ke kutub negatif dan kabel massa dengan ke kutub positif, maka panas yang ditimbulkan nantinya adalah sepertiga memanaskan elektroda, sepertiga elektroda, 2/3-nya memanaskan benda. Ini adalah simulasinya, gambar simulasi. Nantinya apa yang harus kita ingat? DC min berarti nih massa holdernya ini ada di posisi min. Panas yang dihasilkan lebih banyak di logam induk dibanding di elektroda. Jadi 2/3-nya ada di material, 2/3. Sepertiganya di elektroda. Penggunaannya di mana Pak? Penggunaannya di root. Jadi gunakan gelas ampere rendah. Pak, kenapa kok ampernya rendah? Kok nggak bisa? Kok nggak sama nantinya dengan ini nantinya? Karena DC min ini kita ngelas saja materialnya lebih cepat panas dibanding elektrodanya. Berbeda dengan DCRP ini, direct current reverse polarity, yaitu apa? Jika kabel massa jika kutub positif pada mesin dihubungkan pada elektrodanya dan massanya pada benda, maka apa yang dihasilkan? 2/3 panasnya pada elektroda, sepertiganya di logam induk, sehingga lebih cepat leleh elektrodanya, logam induknya
lambat panasnya. Cocok untuk apa, Pak? Untuk proses capping, untuk proses pengisian. Nah ini kalau pada waktu Anda ngelas. Jadi Anda harus gerakannya menstabilkan. Dari penyampaian ini sudah paham? Paham. Oke. Nah, pada waktu proses pengelasan ini, teman-teman, Anda harus paham ampere yang digunakan. Bisa jadi ampernya itu tidak akan sama pada waktu Anda root. Nah, kita gambarkan di root. Mama ini kita ngelas. Masih ingat ini phase root ya? Ya. Ini base metal, ini gapnya. Nah, maka kita di sini menggunakan polaritas DC min. Di sini kita menggunakan DC plus. Nah, DC plus. Ampere yang kita gunakan di sini akan berbeda dengan ampere yang kita gunakan di atasnya. Ampere di sini akan lebih rendah dibanding ampere yang untuk bagian yang di atasnya. Pak, apakah DC plus bisa digunakan untuk root? Bisa, tetapi prosesnya atau hasil dari proses tersebut tidak akan maksimal, sehingga bisa jadi tembusannya sulit, tidak tembus, penetrasi. Yang dikatakan tidak tembus itu adalah penetrasinya. Nah, harusnya kita ngelas itu sampai di sini. Nah, bisa ngelas sampai sini, dia tidak akan sampai sini, hanya sampai sini. Tuh. DC plus. Oke. Ada yang ditanyakan di sini? Oke. Sebelum saya pindah ke materi berikutnya, mungkin dari SMAW ini ada teman-teman yang ditanyakan, mahasiswa, silakan. Izin bertanya, Pak. Yeah. Untuk gapnya itu jaraknya berapa, Pak? Untuk root, Pak? Gap, ya. Gap jarak pengelasan tentunya adalah nantinya ada di semester lanjutan akan mengenal namanya WPS, Welding Procedure Specification, atau prosedur standar dalam pengelasan. Tentunya apa yang diatur di sana? Penentuan jarak gap nih. Jarak antara phase root yang satu dengan yang lain. Berapa, Pak, jaraknya? Standar yang digunakan adalah kurang lebih antara 2 sampai 3 mili. Pak, apa efeknya gapnya terlalu besar? Gapnya terlalu besar nanti tidak terjadi tembusan. Gapnya terlalu kecil juga tidak tembus. Maka kalau kita menggunakan 2 mili sudah cukup kita menggunakan elektroda dengan diameter 2,6. Sudah cukup. Pak, apakah 3 mili tidak tembus? Saya pernah nyoba tidak tembus. Tentunya phase root yang Anda lakukan, ada beberapa mahasiswa pada waktu praktek nanti phase rootnya ini tidak, setelah dipotong tidak ada phase root. Phase root ini tujuannya apa? Untuk pada waktu mengelas dia menampung cairannya, sehingga akan terjadi lelehan di sini. Waktu Anda mengelas, elektrodanya bukan diletakkan di bawah, tetapi diletakkan di antaranya. Gunakan ampere yang rendah dulu. Ampere rendah dulu bisa naik lagi. Kenapa? Semakin rendah ampernya, perelehannya juga makin lama. Terlalu cepat, ampernya tinggi, perelehannya cepat, tetapi efeknya apa? Akan menggambarkan terlalu tembus, penetrasinya terlalu menongol, sehingga tidak kasarnya tidak sesuai dengan standar. Maksimum itu adalah 3 mili. Maksimum, hampir rata-rata kut atau standar digunakan antara 2 sampai 3 mili. Dan nanti spesifiknya akan disesuaikan dengan ketebalan material. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, silakan.
ketinggian tersebut tuh kira-kira berapa mili, Pak? Ketebalan. Ketebalan. Nah, ya. Oke. Ketebalan face root tadi saya sampaikan bahwa face root itu ketebalannya adalah tidak boleh lebih dari 3 mili. 3 mili. Tidak boleh lebih dari 3 mili. Begitu juga untuk capping. Juga tidak boleh 3 mili. Nanti Anda akan dipelajari juga di standar, di beberapa standar seperti AWS. Ring yang digunakan antara 2 sampai 3 mili sesuai dengan tebal materialnya. Sehingga nanti kalau di AWS akan lebih detail. Kalau kita di kapal, akan di BKI juga akan lebih detail. Pak, tebalnya ini maksimum berapa? Minimum juga akan ada. Biasanya kan selama ini kan kita tahunya maksimum, minimum pun juga ada. Biasanya hanya sampai 1 sampai 2 mili yang sering digunakan hampir standar. Maka nanti di semester 3 dan 4 ada inspeksi di teori DT&DT, salah satunya pengujian visual. Di situ kita menggunakan beberapa standar, disitulah detailing untuk pembelajarannya. Berapa sih ketebalan yang sangat sesuai? Nah, pada waktu dasar pengawasan ini ring yang kita pelajari adalah masih ring, batasan ring 2 sampai 3 mili ke maksimum 3 mili seperti itu. Spesifiknya akan disesuaikan dengan pekerjaannya. Kayak AWS spesifiknya untuk konstruksi, kayak pembangunan jembatan dan lain sebagainya, gedung. Tapi kalau untuk BKI untuk kapal. Kalau ASMI nanti untuk bejana tekan. APA untuk pipeline. Nah, gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Cukup. Cukup. Dilanjutkan dengan las resistance, las tahanan. Nah, tentunya nanti ini adalah material akan dilewati aliran listrik dan ditekan. Terjadi percikan, Pak? Ya. Penggunanya untuk apa, Pak? Biasanya digunakan untuk material-material yang tipis, filling kabinet, untuk rak-rak yang dari plat-plat tipis, cubing itu pipa yang tipis, kayak pipa AC itu yang kecil tipis itu namanya cubing, ya. Menggunakan las resistant. Ada lagi namanya ini las tumpul, atau ada yang menggunakan proses pengelasan OAW. Apa itu proses pengelasan OAW? OAW itu oxy-acetylene welding. Acetylene welding kadang-kadang orang di desa-desa atau di lapangan lah bahasa kasarnya ada yang menggunakan las karbit, karena gasnya asetilin dihasilkan oleh karbit. Propam, ada yang menggunakan propam, asetilin, dan beberapa gas LPG itu juga bisa digunakan. Nah, yang mahal ini propan. Nah, prosesnya gimana, Pak? Prosesnya menghasilkan gasnya ini. Nah, ini. Nanti anggap karbitnya masuk dalam filter, masuk dalam tabung. Lah, bahaya yang sering terjadi di beberapa tempat, bengkel-bengkel yang tidak standar pengoperasiannya, sering terjadi ledakan. Apa? Karena tidak ada beberapa pengaman. Satu, tidak ada pengaman. Kedua, tidak ada takaran yang jelas. Karbit 1 kilo ini menghasilkan gas berapa? Yang sering kita jumpai ya kan, gasnya habis, karbitnya dapat 2-3 kilo kita masukkan. Sedangkan tabung kapasitas tekanannya tidak bisa melebihi dari 2 kilo. Apa yang terjadi? Meledak ya. Boom. Kalau sudah meledak, apa yang terjadi? Bahaya terhadap diri kita dan sekitarnya. Apa sih? Lah, asetilin nanti dengan oksigen ini akan dicampur, menghasilkan nyala api, sehingga proses apinya tadi untuk digunakan untuk proses penyambungan.
Ada beberapa nyala api yang akan kita jumpai pada proses pengelasan OAW ini, yaitu nyala asetilin, netral, dan nyala oksigen lebih. Nyala asetilin ini berwarna biru. Gas asetilinnya yang besar. Kalau nyala netral, komposisi oksigen dan asetilinnya seimbang. Biasanya digunakan untuk proses pengelasan. Nyala oksigen, untuk menghasilkan nyala netral, oksigennya lebih besar. Nanti pada waktu pertemuan di semester selanjutnya akan pada waktu praktek pengelasan 1 nanti akan Anda dikenakan untuk belajar penyalaan. Oh, ini nyala oksidasi, ini karburasi, ini netral, seperti itu. Kalau sudah paham teman-teman, kita lanjut ke komponennya. Nah, komponen-komponen ini yang sering kita jumpai baik nantinya di produksi kapal atau di beberapa bengkel. Ada tabung asetilin, ada tabung LPG, ada stang holder. Nah, ada beberapa bagian yang sering tidak kita jumpai yang menjadi alat utamanya. Katup pukul bolak-balik atau cek palep. Nah, safety palepnya ini. Safety palep di sini ini bertujuan untuk ini. Jika terjadi ada api balik, dia yang akan apa? Dia bisa, katupnya ini hanya untuk keluar. Kalau ada masuk, dia tertutup. Disinilah yang terjadi. Penyebabnya dari apa, Pak? 1, kebocoran. Kedua, mungkin karena kotor sehingga terjadi pembakaran masuk ke selang percikannya. Karena gasnya apa? Sensitif ini. Maka jaraknya ini harus jauh dari kita beroperasi. Tidak boleh selang itu di depan, tidak boleh. Kenapa? Jika terjadi percikan, selang prosesnya ini harus ada di belakang kita. Di belakang kita. Secara kontinuitas kita apa? Memeriksa kebocorannya selangnya dengan menggunakan air sabun, atau diberi tekanan, dimasukkan ke dalam bak yang ada airnya. Biasanya pada waktu pagi hari asetilin, gas asetilin ada di bawah. Kita kesulitan untuk menghirup. Siang hari baru ada bau. Pagi biasanya kalau di galang kapal, ini para pekerja atau fitter dan sebagainya percik-percik api. Itu hati-hati. Maka biar aman, setiap pulang kita tutup kerannya, ini kita tutup, di sini kita buka sampai gasnya habis baru kita tutup. Karena apa? Bahaya yang terjadi apa? Tekanan masih ada di sini, ya kan? Kita buka, tidak ada cek valve-nya, terjadi ledakan. Kita ngelasin. Pak, cara kerja penyalaan, buka katup oksigen dulu, baru asetilinnya, biarkan nyala kurang lebih 5 detik untuk tahu stabil atau tidaknya nyala api. Setelah nyala api keluar stabil, baru kita atur sesuai dengan kebutuhan. Kalau kelas pakai netral, kalau motong pakai oksigen, kalau untuk membekokkan pakai yang asetilin yang lebih besar dan sebagainya, seperti itu. Sekian pertemuan kita yang kedua ini, pada minggu kedua ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti pertanyaan, mungkin ada pertanyaan yang lebih lanjut, kita lanjutkan di pertemuan ketiga. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Saya akhiri pertemuan ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.